Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita murajaah dulu ya. Nama nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sebutkan nama-nama surat yang dia itu merupakan juga nama nabi. Nama nabi dijadikan nama surat satu-satu. Muhammad, surat Muhammad, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Musa. Ini tadi Yusuf, ini tadi Muhammad, Yusuf, Ibrahim, surat Nuh. Kenapa muka antum? Hah? Kenapa? Kenapa? Kena serangga? Apa tadi? Muhammad, Ibrahim, Yusuf, Nuh, Hud, Yunus. Coba tutup dulu bukunya. Sebutkan nama nabi yang dia sudah disebut namanya dalam Al-Quran, atau nama nabi yang sudah disebutkan tapi nabinya belum lahir. Dalilnya Muhammad, nama lainnya ada Ahmad. Apa Faiz? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kemudian? Hah? Satunya lagi? Apa Zainul? Itu harus tahu dalil. Siapa? Siapa? Faiz, apa lagi? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Isa, gimana dalam Al-Quran disebutkan Isa? Dalam surat Ali Imran, innallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu, innallaha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhul masih wa Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kemudian Ishaq dan Yaqub, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Setelahnya apa? Wa kullan hadaina. Kita lanjutkan. Halaku aqwamil anbiya alladzina dzukiru fil Qur'anil Karim. Halak, binasanya kaum para nabi, yaitu umat dari para nabi tersebut yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada
umat-umat dari nabi-nabi terdahulu, mereka dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, bimadza ahlaqallahu qauma Nuh. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala binasakan atau azab kaum Nuh? Ahlakahumullahu bil ghar. Fama baqiya minhum illa man raqiba ma'a Nuhin alaihi salam fis safinah. Ahlakallah, Allah binasakan mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, bil gharq, dengan ditenggelamkan. Jadi kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dalam bentuk ditenggelamkan. Fama baqiya minhum illa man raqiba ma'a Nuh. Tidak ada yang tersisa dari kaumnya Nabi Nuh kecuali orang yang bersama Nuh saja, yang ikut di kapal tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dengan sebab khati'atihim, dengan sebab dosa mereka, ughriqu, Allah tenggelamkan mereka. Dengan sebab pembangkangan mereka kepada Nuh alaihissalam, dengan sebab mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka di muka bumi. Di dunia Allah tenggelamkan. Sehingga berdasarkan ayat ini, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum dengan banjir sebagai bentuk peringatan akan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengazab suatu kaum tersebut dengan banjir. Allah Maha berkuasa, Allah Maha kuasa. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Katakan ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas berupa banjir, diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengazab dari bawah kaki kalian. Oleh karenanya di antara doa Nabi SAW, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an ugtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab yang berasal dari bawah kaki. Apa azab yang berasal dari bawah kaki? Longsor, gempa, dan yang semisalnya. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan. Tidak ada yang ikut bersama Nuh ketika itu kecuali orang yang ada di kapal. Totalnya ada 80 orang. 80 orang tersebut ketika Nuh singgah di suatu tempat, ya, waktu itu mereka singgah selamat, ya, 80 orang, tetapi tidak ada yang memiliki keturunan kecuali dari anaknya Nuh alaihissalam. Nuh punya 3 anak yang ikut pada waktu itu, Sam, Ham, satunya Yafith, ya. Adapun Kan'an ikut tenggelam dia. Ada yang mengatakan nama anak yang Nuh bilang, ya bunai irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikut bersama kami, jangan bersama orang-orang kafir. Itu ada yang ahli tafsir menyebutnya namanya Kan'an. Adapun yang ikut bersama Nuh ada 3 orang, namanya Sam, Yafith, dan Ham. Dari keturunan Yafith itu muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Nah, yang dari 3 orang inilah yang menjadi cikal bakal seluruh keturunan umat manusia. Ada faedah yang ana dengar di darasnya Syekh Abdul Razak Al-Badr di Masjid Nabawi ketika umroh. Beliau menyebutkan bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam digolongkan sebagai
Abu As-Sani atau Abul Bashar As-Sani, bapak umat manusia, bapak manusia yang kedua setelah Adam. Jadi bapaknya manusia itu Adam. Ya. Setelah Adam ada generasi sampailah ke zamannya Nabi Nuh. Nah, tapi dari zamannya Nabi Nuh ini tidak ada yang menjadi manusia sekarang ini kecuali keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi umat manusia yang ada saat ini itu silsilahnya nyambungnya ke Nabi Nuh. Kalau mau dibilang kita ini keturunan Nabi Nuh, iya. Jadi kalau antum bilang keturunan Nabi Adam, itu terlalu jauh. Ya, itu udah pasti. Tapi antum bilang saya keturunan Nabi Nuh, iya. Namun yang jadi masalah, antum anak Nuh yang mana? Apakah anak Nuh yang dari Ya'jud, Ma'jud, yang dari Yafis, ataukah yang Sam, ataukah bernama Ham? Yang jelasnya Ya'jud wa Ma'jud disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Yafis bin Nuh itu punya keturunan yang nanti akan menjadi Ya'jud wa Ma'juj. Nah, jelas seperti itu. Wallahu a'lam. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ya. Mereka tidak mendapati penolong dari selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditenggelamkan dengan apa? Dengan banjir. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Bimadza ahlakallahu qauma Musa alaihissalam. Lantas dengan apa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaumnya Nabi Musa? Kaumnya Nabi Musa di antaranya Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ahlakahumullahu bil gharq. Faghariqa Firaun wa qaumuhu. Allah tenggelamkan, Allah binasakan mereka dengan ketenggelaman. Tenggelam. Walam yabqa minhum ahadan. Tidak tersisa di kalangan mereka baik Firaun dan bala tentaranya. Wa najjallahu Musa wa qaumahu min dzalikal gharq. Lalu Allah Azza wa Jalla selamatkan Musa dan kaumnya dari tenggelam tersebut. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa alaihissalam pada tanggal berapa? Yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Musa diselamatkan pada tanggal berapa dan bulan apa? Bisa jawab? Ada hadiah. Abdullah akan bisa jawab. Tidak bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan, langsung anak kasih hadiah, kasih uang, cash. Bagi yang bisa jawab. Apa Umam? Tanya sama Ustaz. Tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Muharram. Wah, sudah kasih hadiah dia. Hargai hadiah, apa namanya? Upayanya dia untuk bertanya. Ya. Ya, nanti dikasih hadiah. 2.000 cukup kan? Lumayan 2.000 itu kan dapat pentol antum bagi satu, antum satu, Ustaz Abdurrahman Sirait satu. Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala binasakan atau Allah binasakan Firaun, Allah selamatkan Musa pada tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram itu adalah waktu binasanya Firaun. Itu yang sahih. Adapun yang menyatakan bahwasannya tanggal 10 Muharram adalah hari bersandarnya kapalnya Nabi Nuh, itu hadisnya tidak sahih. Ya, tidak sahih. Riwayat atau hadis yang menyebutkan bersandarnya kapal Nuh tanggal 10 Muharram itu tidak sahih. Ya, sebagaimana disebutkan faedah yang Anda baca dari kitabnya Syekh Abdul Abbas Muhammad Ibnu Jibril Asy-Syihri dalam kitab beliau
tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama Musa seluruhnya. Thumma aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lainnya. Namun wal farqu bainal gharq alladhi hasala liqaumi Musa, dan perbedaan antara tenggelam yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa atau hasala liqaumi Nuh yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, walladhi hasala li Fir'aun wa qaumihi, dan ketenggelaman yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya, annalladhi hasala liqaumi Nuh liman fil ardi jami'an, bahwasannya yang tenggelam, banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu untuk semua orang yang di muka bumi. Apa kata Nuh alaihissalam? La tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Sudah, jangan kau tinggalkan ya Allah di muka bumi orang-orang kafir, binasakan semua. Kenapa? Li'anna Nuh alaihissalam qala da'iyan rabbahu, karena Nuh sudah berdoa dengan mengatakan wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nuh, wahai Rabbku, jangan kau tinggalkan orang-orang kafir di muka bumi ini, satu orang pun tidak ada yang tersisa, semuanya binasakan. Illa man amana ma'anu fa innallaha anjahu, kecuali yang beriman kepada Nuh, Allah menyelamatkannya. Wa amal gharaq alladhi hasala li fir'aun wa qaumi, adapun banjir tenggelam yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya, fa innahu innama aghraqa fir'aun wa man ma'ahu fil bahr wa lam yaghraq ma'ahum ahadun ya. Adapun tenggelam yang terjadi pada Fir'aun, di situ Allah Azza wa Jalla menenggelamkan Fir'aun dan yang bersamanya saja di lautan, dan tidak ada juga yang tenggelam bersama mereka selain mereka ya. Ada juga yang tidak tenggelam selain mereka, ada ya. Walam yaghrib ma'hum ahadun, dan tidak tenggelam bersama mereka tuh seseorang pun. Dalam artian ada yang tidak tenggelam, yaitu bersama Musa, yaitu dari kalangan Bani Israel. Allah ta'ala sob, diingat kisah ini tadi dan dalilnya ya, dihafalkan ya, seperti itu. Naktafi bihadzal qadar.